بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بلسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat banyak nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan yang paling utama dalam mengerjakan hal itu adalah nikmat kesehatan sampai kita dapat melaksanakan solat zuhur pada kesempatan siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita termasuk kepada golongan umat yang mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Karena bagi laki-laki ada bagiannya sendiri terhadap apa yang telah diusahakannya, dan bagi perempuan mendapatkan bagian dari apa yang telah diusahakan. Was'alullaha min fadlihi, dan berharaplah, berdoalah, dan memintalah dari keutamaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, dari ayat yang dibacakan barusan itu merupakan sebuah larangan terhadap kita sebagai umat Islam untuk berangan-angan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, atau bisa dikatakan iri hati terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada sebagian dari kita. Karena hal itu menjadi akibat dari kurangnya bersyukur terhadap diri kita. Kita selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain dari segi materi dunia dan yang lain-lainnya. Materi dunia, garis keturunan, kemudian pangkat, kemudian jabatan, kemudian gelar akademik, yang kemudian itu menjadi hal objek yang dijadikan iri, saling iri terhadap satu sama lainnya. Padahal kita semuanya sudah diberikan bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Lirijali nasibum mimma iktasabu, bagi laki-laki mendapatkan bagiannya terhadap apa yang telah diusahakannya, dan bagi perempuan mendapatkan bagian dari apa yang telah diusahakannya. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada hakikatnya dari keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita dari ilmu, jabatan, harta, tahta, dan lain-lainnya, itu merupakan hal yang perlu dipertanggungjawabkan oleh kita sebagai pemangku hal-hal tersebut. Ketika kita memiliki ilmu, kemudian apakah ilmu itu akan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat? Justru bakal menjadi dilaknat, na'udzubillah. Kemudian ketika memiliki harta, apakah harta itu akan memberikan maslahat atau akan mendatangkan kemudaratan kepada diri kita? Kemudian ketika kita memiliki anak,
Perempuan 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan amanat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemanakah kita arahkan anak-anak kita untuk mengenal Allah atau kepada selain Allah? Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pada hakikatnya dari ayat yang telah dibacakan itu adalah ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang beranggapan bahwasanya sebuah kenabian terhadap diri Nabi Muhammad SAW itu adalah bagaikan sebuah hak kerajaan, kesultanan, yang kemudian orang-orang memperebutkan hal tersebut. Kemudian mereka saling iri satu sama yang lain. Kemudian orang kafir Quraisy beranggapan, kenapa tidak diberikan gelar kenabian itu kepada golongan kami, kepada bani kami, kepada keluarga kami, yang dimana kami adalah Ashraful Quraisy, orang Quraisy yang paling mulia. Kemudian ditujukan kepada orang-orang Yahudi, yaitu yang mereka beranggapan bahwa Nabi terakhir yang tertulis dalam kitab Tauratnya mereka itu didatangkan dari golongan kaum Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan mereka orang-orang Yahudi yang diberikan pengetahuan tentang Alkitab, mereka sangat mengetahuinya, yaitu ada di sini adalah Nabi Muhammad SAW, seperti mereka mengetahui sifat-sifat Nabi. Bahkan sudah dari sebelum Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi, sudah muncul tanda-tandanya. Beberapa kali Nabi Muhammad SAW lakukan perjalanan bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang, kemudian bertemu dengan pendeta Bahira yang memberitahu tentang tanda-tanda kenabian anak ini. Anak ini bukan lain adalah Nabi Muhammad SAW, yang ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian bertemu banyak orang Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi ini tidak mengakui kenabian Muhammad SAW karena mereka berandai-andai bahwa Nabi terakhir itu hanya turun kepada golongan mereka, yaitu Bani Israel. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Begitu panjang penjelasan ayat yang sudah dibacakan, ketika kita hadapkan pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain dengan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimanakah cara agar kita tidak iri hati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Yaitu adalah dengan bersyukur. Dan Rasulullah SAW memberikan sebuah kunci agar kita selalu bersyukur dan tidak iri terhadap apa-apa yang orang lain miliki. Rasulullah SAW bersabda, Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqikum. Dzalika ajdar alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian dari segi strata pendidikan, ekonomi, garis keturunan, wala tanzuru ila man fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada siapa yang ada di atas kalian dari segi ekonomi, jabatan, harta, tahta, pekerjaan, dan lain-lainnya. Dzalika ajdar, karena hal itu adalah lebih baik, alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, agar kalian tidak merendahkan nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Ketika timbul rasa syukur, maka Allah akan menambahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan menimbulkan rasa syukur dalam hati kita, dengan menimbulkan rasa qanaah, merasa puas terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita dan garis keturunan kita. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang sehingga dengan rasa syukur itu Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan menambahkan nikmatku. Tetapi
ketika kalian kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya adabku sangatlah keras. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.